Shalom, devosi Keluaran pasal 25. Saya akan membacakan ayat perenungan di dalam ayat 10 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal di dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya melindungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Sebagian orang mempunyai anggapan bahwa kehadiran Tuhan Allah harus disertai dengan fenomena spektakuler yang bombastis gitu. Dampaknya mereka menganggap tidak merasakan kehadirannya saat beribadah jika situasinya begitu tenang dan biasa-biasa saja. Mereka merasa kering dalam menjalani disiplin rohani karena melihat dan merasakan sensasi yang bombastis itu tadi. Tuhan Allah memerintahkan umatnya di Gunung Sinai melalui Musa untuk membuat tabut perjanjian. Bagaimana bentuk tabut itu? Tadi saya sudah membacakan di dalam ayat yang 10 sampai 21. Dan juga apa saja yang ada di dalam tabut itu. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan Allah yang memerintahkan untuk membuat tabut perjanjian. Fungsi dari tabut adalah sebagai tempat loh hukum atau loh batu, di mana di situ ada perintah-perintah Tuhan. Dan itu juga pemberian Tuhan di dalam ayat yang ke-16. Tabut ini juga menjadi tempat di mana Tuhan Allah berkenan menemui umatnya. Pada saat pertemuan itu Allah hendak memberikan perintah-perintahnya kepada umatnya. Dan tabut perjanjian bisa juga merupakan simbol perkenanan Allah untuk bertemu dan berbicara kepada umatnya. Jadi kekuatannya bukan pada tabutnya, namun pada otoritas dari Tuhan yang tidak terlihat di belakang semuanya itu. Tuhanlah yang menjadi pusat utama. Perintah sekaligus ketetapan Tuhan akan diwahyukan dalam persekutuan antara Tuhan dan umatnya. Lewat semua sarana yang Tuhan minta supaya mereka membuatnya, Tuhan ingin menyapa umatnya.
Ia rindu bergaul karib bersama dengan bangsa pilihannya, yakni bangsa Israel. Prinsip utamanya adalah kehadiran Tuhan ditandai dengan pemberitaan firman Tuhan. Fenomena yang lain pada dasarnya bukan hal yang utama. Kita beribadah di gereja, membaca firman Tuhan, kita berdoa, dan lain sebagainya demi mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itulah tujuan kita beribadah, berbakti di gereja. Dalam perjumpaan itu Tuhan menginginkan kita mengenalnya. Ia ingin agar kita mengetahui keinginannya. Ia rindu agar kita dekat dengannya. Dan ia rindu supaya kita mengenalnya secara pribadi lewat firman Tuhan yang boleh ditaburkan dalam setiap pemberitaan di ibadah. Demikian juga perintah Tuhan boleh diberikan pada saat firman ditaburkan. Dan terlebih dari semuanya itu, apa yang difirmankan dalam pertemuan dengan umatnya, Tuhan ingin supaya umatnya melakukan apa yang difirmankan. Sebab itulah kehendaknya. Jadi kehadiran Tuhan nyata jika kita mendengarkan firman dan tunduk pada kehendaknya. Dengan begini kita bisa menyenangkan hatinya lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah dimuliakan melalui hidup kita. Terlebih kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan serta melaksanakan apa yang diperintahkan dan difirmankannya bagi kita. Mari kita tetap setia untuk beribadah kepadanya. Perjumpaan dengan Tuhan akan kita alami ketika kita memasang telinga hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, serta dengan sedia dan hormat untuk melaksanakan apa yang diajarkan dan difirmankannya. Dan tentunya Tuhan menuntun setiap hidup kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya, maka hidup kita pun boleh menyenangkan hatinya. Sekali lagi, menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita melaksanakan apa yang difirmankannya, bukan dengan beban atau merasa berat, tetapi kita melaksanakan semuanya itu dengan penuh sukacita. Sukacita kita adalah ketika firman itu boleh kita genapi dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.